Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gamal. Nama saya Rigel. Jadi kami berdua adalah kelompok Human Resource Management. Jadi di sini saya Gamal ada kesempatan sekali lagi untuk menginterview ibu saya yang kemarin sudah saya interview dengan perusahaannya yang bernama Dapur Roti. Jadi di sini kita akan bahas tentang penerapan hubungan industrial dan etika pekerjaan dalam perusahaan tersebut. Semoga videonya bermanfaat buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Muhammad Gamal Prasetya dan ini adalah ibu saya yang bernama Jadi di video yang sebelumnya, video yang kemarin kita sudah bahas tentang perusahaan ibu saya, yaitu bernama Dapur Roti ya. Jadi di situ kita bahas banyak. Kalau misalnya emang mau nonton video ini, sebaiknya sebelumnya nonton video itu dulu, karena video itu isinya banyak keterangan-keterangan dari perusahaan ibu saya. Jadi hari ini kita bakal ngomongin tentang etika kerja di dalam perusahaan ibu. Jadi etika kerja ini adalah suatu aturan-aturan yang berada di perusahaan ibu yang diberlakukan kepada pegawai-pegawai ibu. Jadi saya mau bertanya di sini, apakah ada etika kerja atau peraturan-peraturan di dalam perusahaan ibu itu? Seperti misalnya sesama pegawai tidak boleh bertengkar atau tidak boleh menjelek-jelekan nama dari perusahaan ibu. Adakah aturan seperti itu? Pada saat mereka mulai masuk dan kita sedikit wawancara dengan pegawai yang akan masuk, yang pertama kita jelaskan itu etika atau peraturan yang berlaku. Jadi seperti yang pertama sekali adalah kebersihan, karena kita ini produksi makanan yang akan dimakan oleh customer tentunya harus bersih, dan juga selain penampilannya juga harus rapih untuk produknya. Jadi mereka juga harus siap untuk bekerja, diawali dengan kebersihan diri sendiri, mulai dari cuci tangan, kemudian pakai apron, kemudian pakai sarung tangan. Apron itu ini ya? Iya. Bahasa Indonesia celemek ya? Iya, celemek. Pakai apron itu, kemudian pakai sarung tangan. Apabila mereka flu atau sakit, mereka wajib menggunakan masker. Apalagi di tengah-tengah wabah corona seperti ini ya, kita betul. harus benar-benar berhati-hati banget. Nah, bagaimana sih cara ibu menyampaikan peraturan-peraturan tersebut kepada pegawai ibu? Apakah itu tertulis atau tidak tertulis? Tidak tertulis. Saya jadi menyampaikan secara langsung ya? Iya, dan itu kita ingatkan selalu untuk mereka seperti pakai hairnet untuk supaya rambut tidak jatuh ke produk. Itu yang utama. Jadi nomor satu adalah kualitas. Kalau peraturan yang benar-benar strict, yang benar-benar disiplin di perusahaan ibu, ada peraturan seperti itu? Jam masuk ya. Jam masuk itu, jam masuk itu kita tentukan jam 9. Kemudian sampai sore itu sudah ketentuannya seperti itu. Kalau mereka tidak masuk, itu tentunya kita potong berapa jumlah hari mereka tidak masuk. Oh, jadi dipotong ya gaji-gaji mereka ya? Oh, jadi seperti itu. Oh, jadi saya bisa jelaskan kalau etiknya ini seperti sebenarnya lumayan strict ya untuk para pegawai-pegawai ibu sendiri ya. Karena jika tidak masuk harus dipotong gajinya. Iya, karena mereka kalau tidak masuk tentunya nanti akan pegawai yang lain juga pasti akan terpengaruh. Oke. Jadi itu saja obrolan saya bersama ibu saya tentang kode etik tentang etika kerja di perusahaan ibu saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Redi Rigel Pratomo. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin yang ada di video sebelumnya, yang berisi antara Gamal dan ibunya Gamal membicarakan tentang kode etik yang berlaku di perusahaan ibunya Gamal. Yang pertama adalah kebersihan, yang mana sangat penting di bidang makanan. Para pegawai-pegawainya diharuskan untuk memakai alat-alat yang higienis. Yang kedua,
para pegawainya diharuskan bisa membuat makanan dengan penampilan yang sangat rapih. Yang ketiga adalah peraturan jam kerja. Jika para pegawainya telat atau tidak masuk kerja, gaji mereka akan dipotong. Yang ini sangat penting karena jika tidak, itu akan berefek kepada pegawai-pegawai yang lainnya. Peraturan-peraturan yang saya sebut sebelumnya itu disampaikan oleh ibunya Gamal secara lisan dan tidak tertulis. Oke, segitu saja peraturan-peraturannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.